Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfuzah dari Prodi PGMI semester 1 kelas A. Saya akan membahas masalah disparitas pendidikan yang berkaitan dengan dimensi pendidikan, yang bertemakan transformasi pendidikan untuk inklusi dan kesetaraan. Salah satu masalah dalam dimensi pendidikan adalah disparitas akses pendidikan. Banyak daerah atau kelompok masyarakat yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara merata. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pembangunan intelektual dan ekonomi. Disparitas akses pendidikan adalah ketidaksetaraan atau perbedaan dalam peluang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas antara kelompok atau individu yang berbeda. Disparitas pendidikan melibatkan faktor-faktor seperti ekonomi, geografis, gender, etnis, dan budaya yang menyebabkan beberapa orang atau kelompok memiliki akses yang lebih terbatas atau terhambat terhadap pendidikan dibandingkan dengan yang lain. Disparitas akses pendidikan menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuan inklusi dan kesetaraan pendidikan. Rumusan masalah 1. Ketidaksetaraan akses fisik. Bagaimana akses fisik terhadap lembaga pendidikan berkualitas berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan? Apakah kesenjangan infrastruktur pendidikan yang mempengaruhi akses fisik terhadap pendidikan? Yang kedua, kesenjangan finansial. Bagaimana perbedaan ekonomi antara kelompok masyarakat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan berkualitas? Apa dampak biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, dan peralatan terhadap kesenjangan akses? Ketiga, kurangnya sumber daya pendidikan. Bagaimana ketidaksetaraan dalam sumber daya pendidikan seperti guru berkualitas, buku, dan fasilitas fisik memengaruhi kualitas pendidikan? Apa dampak kurangnya investasi dalam pendidikan pada tingkat lokal dan nasional? Analisa data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa disparitas capaian pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan pada tingkat signifikan 5%. Disparitas capaian pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan desentralisasi fiskal dapat menjelaskan 91,5% disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Review. Disparitas akses pendidikan menciptakan tantangan yang kompleks dengan kritik terhadap solusi yang umumnya bersifat kreatif dan terfokus pada aspek finansial. Penting untuk mengadopsi pendekatan proaktif dan holistik yang melibatkan perbaikan struktural dalam sistem pendidikan. Faktor sistemik seperti kualitas guru dan relevansi kurikulum juga mendapat perhatian serius. Selain itu, review menyoroti perlunya transparansi dan stabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Pengalokasian sumber daya harus dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran untuk memastikan hasil yang positif, melibatkan perspektif masyarakat yang terkena dampak dan memberikan mereka peran dalam mengambil keputusan juga menjadi elemen penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata.
Penting menganalisis masalah ini secara menyeluruh dan terus-menerus mempengaruhi strategi adalah kunci untuk mengatasi disparitas pendidikan secara efektif. Kritisi masalah. Salah satu kritik terhadap masalah disparitas akses pendidikan adalah bahwa solusi yang diusulkan seringkali bersifat kreatif daripada proaktif. Banyak program bantuan dan beasiswa diluncurkan setelah ketidaksetaraan sudah terjadi, sedangkan pendekatan proaktif mungkin lebih efektif dalam mencegah disparitas tersebut. Selain itu, fokus pada aspek finansial saja tidak selalu mengatasi akar masalah. Perlu diakui bahwa ada faktor-faktor sistemik seperti kurangnya guru berkualitas atau kurikulum yang kurang relevan, yang juga berkontribusi pada kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, solusi yang holistik dan berkelanjutan harus mencakup perbaikan struktural dalam sistem pendidikan itu sendiri. Kritik lain mungkin mengarah pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Terkadang sumber daya yang dialokasikan untuk mengatasi disparitas tidak selalu digunakan secara efisien atau tepat sasaran, yang dapat merugikan upaya untuk menciptakan akses pendidikan yang merata. Dalam mengkaji masalah disparitas akses pendidikan, penting untuk mempertimbangkan perspektif masyarakat yang terkena dampak dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Disparitas pendidikan mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses yang kualitas. Kesimpulan, disparitas pendidikan mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Ketidaksetaraan tersebut dapat terlihat dalam akses fisik, perbedaan ekonomi, ketidaksetaraan gender, serta faktor etnis dan budaya. Disparitas pendidikan menjadi tantangan serius dalam pencapaian tujuan inklusi dan kesetaraan pendidikan. Upaya holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi akar penyebab disparitas ini dan memastikan bahwa pendidikan menjadi hak universal yang dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Daftar literatur. Dari literatur yang terlihat, dapat diambil beberapa kesimpulan penting mengenai disparitas akses pendidikan. 1. Tantangan global. Disparitas akses pendidikan merupakan tantangan global yang mempengaruhi banyak negara dengan berbagai tingkat pengembangan. 2. Multifaktor. Ketidaksetaraan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh aspek-aspek seperti geografis, gender, etnis, dan budaya. 3. Peran organisasi internasional. Lembaga seperti Bank Dunia, OECD, dan UNESCO memiliki peran krusial dalam menganalisis dan memahami ketidaksetaraan pendidikan serta memberikan panduan untuk peningkatan. 4. Pentingnya tahap awal. Fokus pada tahap awal pendidikan merupakan langkah kunci karena ketidaksetaraan pada tahap ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap hasil pendidikan. 5. Dampak globalisasi. Globalisasi dapat memberikan kontribusi pada baiknya atau buruknya akses pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman dampak globalisasi menjadi penting dalam merancang kebijakan pendidikan. 6. Perlunya pendekatan holistik. Untuk mengatasi disparitas akses pendidikan dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan struktural dalam
sistem pendidikan, investasi yang tepat, dan perubahan sosial dan budaya. Kesimpulan ini mencerminkan kompleksitas isu disparitas akses pendidikan dan menunjukkan bahwa penanganannya memerlukan upaya bersama, baik tingkat nasional maupun internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.